Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, haleluya, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita semua. Tuhan Yesus yang sudah berikan kasih yang luar biasa buat kita semua. Patutlah kita bersyukur. Dan bersama-sama kita mau merayakan dengan sukacita kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus atas dosa, dan yang menyelamatkan kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kami begitu baik. Saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita akan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Tuhan seperti Engkau, Allah kami yang begitu luar biasa. Dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama menaikkan setiap pujian hati kami Tuhan, akan segala kebaikan-Mu, akan segala kemuliaan-Mu Tuhan yang Engkau curahkan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Biarlah kita meyakini firman Tuhan ini, bahwa Yesus mati buat kita, bahwa Yesus berkorban buat kita, tapi terlebih Yesus hidup untuk kita selama-lamanya, memberikan kehidupan kekal untuk setiap kita, memberikan jaminan keselamatan untuk kita, dan terlebih membuat kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan seperti Engkau, dan kami amini firman ini, sebab Engkau Allah yang berfirman dan Engkau yang jadikan, Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang menggenapi. Dengan kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau Allah menggenapi seluruh firman-Mu di dalam firman Tuhan yang kami kenal selama ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur akan pengorbanan-Mu Tuhan. Terlebih kami bangga sebab Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Kau yang membawa kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kau yang bawa kami hidup dalam pengharapan, dan hidup kami hanya untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Sebab kasih-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Haleluya. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah rela berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, kasih Allah rela berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku, kasih-Mu Tuhan sudah Engkau buktikan buat kami. Ketika Dia serahkan anaknya, ya Yesus Tuhan, kasih Allah rela berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ini kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, haleluya, kasih Allah rela berkorban kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ini hati kami bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Ini hidup kami yang menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau,
ku sembah dan ku sembah. Saja Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita berikan ucapan syukur kita. Bersyukur, bersyukur. Ini hati kami yang bersyukur Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu kami sembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Yesus. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya, bersyukur untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri buat kami. Kami sembah Engkau Tuhan, bersyukur untuk pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur untuk keselamatan dari-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamanya ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Haleluya, buat kasih setiamu. Apa yang Kau firmankan itu Tuhan, Engkau genapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur kami diselamatkan oleh-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami memuliakan-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan kepada sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar. Kami mau bawa hidup kami Tuhan untuk memuliakan-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Engkau Allah yang kami tinggikan, kami agungkan, dan kami muliakan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku berlambang. Haleluya, dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam. Ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Selamanya, haleluya. Biarlah kami senantiasa menyembah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Dengan sepanjang nafas kami, selama kami hidup Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini Tuhan. Engkau Allah Jehovah Shammah, Engkau Allah yang hadir bagi kami. Engkau Allah Jehovah Shalom, Engkau Allah damai sejahtera bagi kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh kami, Engkau Allah yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau Allah penyelamat kami, Engkau Allah segalanya di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, dengan sukacita yang Kau berikan buat kami mau bersama-sama merayakan kemenangan-Mu Tuhan atas dosa, atas maut. Dan Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di tempat ini, di hidup kami seperti di surga. Dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pujian kami. Haleluya. Kita semuanya percaya bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak di tempat ini yang bersukacita karena Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan, Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita, ya. Tuhan Yesus sudah menang buat kita. Dan kita mau bersama-sama bersukacita, naikkan sorak-sorai pujian kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Allah bangkit, bersorak, katakan semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersorak bagi Tuhan. Allah bagi, bersoraklah. Hey, Allah bagi, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan.
tempat kudus-Nya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kita bersorak bersama. Allah bangkit dengan suara. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, hore. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh-Mu dikalahkan. Haleluya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Berikan pujian, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita rayakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Sebab Engkau menang Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Engkau bangkit Tuhan. Dia bangkit, Dia bangkit dari diri. Selamanya Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dia bangkit. Mari rayakan, mari rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dari diri. Selamanya Yesus bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Biarlah sorak-sorai pujian kemuliaan hanya tertuju bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita.
terus diteguhkan di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur sebab begitu besar perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh indah dan mulia kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menyadarinya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan, sebab Engkau yang memilih kami, Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarkanlah kami hidup terus di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Sebab besar pengorbanan-Mu bagi hidup kami, dan begitu indah dan bernilai dan berharga hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang senantiasa rindu akan Engkau. Teruslah berkarya di dalam hidup kami Tuhan, dan biarkanlah nama-Mu terus dipermuliakan, haleluya. Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkaulah kami yang dekat Tuhan, dan Kau dekat, ya Tuhan Yesus kami. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ya ini kami Tuhan, milik-Mu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
bersyukur karena besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Pengorbanan-Mu terlalu dalam bagi kami Tuhan, untuk kami mengerti begitu besar kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Yesus Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, Kami perlu Engkau Tuhan. tak terselami bagiku. Sungguh begitu Engkau mengasihi hidup kami Tuhan, sehingga Engkau rela mati di kayu salib, menebus dosa kami. Tapi kami punya pengharapan yang pasti, bahwa hari yang ketiga Engkau bangkit, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu dan mau menolong hidup kami. Kami bersyukur Bapa, memiliki Allah yang begitu mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini, biarlah otoritas Tuhan turun di tempat ini. Setiap jemaat, setiap para lewi, setiap kami menerima lawatan daripada Engkau ya Tuhan. Amin. Karena kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus berhadiratlah di tempat ini, terus lawatlah kami, terus berotoritaslah tempat ini, dan awan kemuliaan Tuhan terus ada di tempat ini. Tangkap rema ini, saudara.
bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang ilahi, sehingga setiap isi firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini adalah hati-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Di nama Tuhan, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang pagi hari ini melayani. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Gak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehat semua? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap orang percaya, gereja-gereja di seluruh dunia hari ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang kasih karunia yang kasih yang tidak terpisahkan dari kasih Allah, yaitu berbicara tentang bagaimana kekristenan atau bagaimana iman Kristen. Saya selalu katakan kepada Bapak Ibu Saudara, iman Kristen adalah dia beriman kepada Tuhan Yesus yang lahir di dunia, kemudian dia melakukan misinya untuk dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dan tidak hanya itu saja, dia bangkit dari antara orang mati yang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tidak sampai dengan 3 titik ini saja saudara, tetapi dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan yang terakhir adalah turun ke dunia untuk menjemput kita orang-orang percaya. Yang setuju bersama saya katakan, saudara Tuhan berbicara tentang tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Saudara bisa baca di depan, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiga, 4. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan, sekali lagi, 3, 4. Katakan amin, puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berbicara tentang tidak terpisah kita kepada Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya tadi katakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus mempercayai bahwa dia lahir, dia mau mati di kayu salib,
Dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita, dan dia turun ke dunia untuk menjemput kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mohon dengan kasih Tuhan Mas Yus bisa bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Terima kasih Mas Yus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini menarik. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, Maria dan ibunya, ibu Kristus, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak tergeletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara kasih dalam Tuhan, ini menarik. Ketika saya dapatkan hal ini, saya juga berpikir bahwa Tuhan itu sudah sangat-sangat menyiapkan proses demi proses yang sedang dia hadapi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kain kafan dan kain lampin, di situ katakan bahwa kain lampin itu menutup wajah Yesus, dan kain kafan itu tergeletak jatuh agak jauh dari kain kafan ini. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Saya gambarkan begini. Ketika Bapak Ibu masuk dalam restoran, di sebuah restoran itu Bapak Ibu akan disiapkan piring, disiapkan garpu, disiapkan sendok, dan disiapkan kain untuk Bapak Ibu Saudara bisa dipakai baik di celat, baik di paha gini atau di sini supaya tidak kotor. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara makan, kemudian saudara sudah selesai, biasa yang dilakukan adalah dia akan merapikan kembali kain itu. Supaya apa? Supaya pelayan itu tahu bahwa yang makan di sini sudah selesai. Tetapi berbeda ketika saudara makan dan saudara meletakkan seperti ini. Waiters atau pelayan, dia tidak akan membersihkan makanan saudara. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan datang untuk menyelesaikan makanan tersebut. Yesus meletakkan kain kafan dan kain lapin itu agak jauh. Artinya Yesus akan datang kembali. Kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa Yesus mati tetapi Yesus hidup karena dia adalah Allah. Dia mengalahkan maut. Klik yang pertama. Klik, bisa klik. Arti kebangkitan Kristus bagi kita. Yang pertama adalah iblis dan maut sudah dikalahkan. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan bahwa Aku akan mengadakan
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan bentuk permusuhan Allah kepada si iblis itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah dituliskan bahwa iblis merupakan musuh daripada Allah, iblis juga musuh daripada manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu sebelum Yesus mati dan bangkit itu kematian merupakan hal yang menakutkan. Kematian itu merupakan hukuman. Tetapi berbeda bagi orang yang percaya. Kematian adalah jalan untuk menuju ke surga. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan takut mati. Saya akan sedikit sharing saudara. Sebelum mertua saya meninggal tanggal 1 Maret, beliau dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Sepanjang malam, sepanjang hari, dia selalu ketakutan. Adik saya Ibu Wina itu selalu menjaga dari pagi sampai malam. Dia katakan bahwa papi ini selalu ketakutan. Dia didatangi oleh orang, ya macam-macam gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tetapi anehnya Bapak Ibu, ketika saya datang ke sana, ketika istri saya datang ke sana, ketika Opa Ishak datang ke sana, dia bisa tidur, nyaman, ada damai sejahtera. Tetapi ketika kami pergi 2-3 jam, 4 jam kemudian, dia merasa didatangi lagi sama setan-setan itu. Beberapa waktu juga Burut sama Mas Yus datang, didoakan bisa tidur. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian dia merasa ada makhluk atau ada hal yang gaib yang dia merasa tidak nyaman. Dia selalu telepon, Pak Ishak di mana? Pak Musi di mana? Suruh mendoakan, datang, ditunggu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Hal itu terjadi. Mohon maaf, memang dulu beliau percaya, kemudian dia tidak percaya, kemudian dia beralih iman. Tetapi syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika kami datang, beberapa yang hadir ke sana mendoakan, malam sebelum beliau dipanggil Tuhan, kami datang ke rumah sakit, didoakan. Saya undang untuk beliau ngajak kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan malam hari itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dari malam sampai jam 5 pagi, dia bangun cuma sekali untuk dia cari Wina. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan akhirnya 5:30 Tuhan panggil. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang yang percaya sama Tuhan, hidupnya pasti dia akan berani melawan setan-setan itu. Setan akan takut. Gak ada damai. Orang yang tidak percaya kepada Yesus gak ada damai sejahtera. Rasanya takut saja, rasanya didatangi saja. Tetapi hari ini kita memperingati bahwa iblis dan maut sudah dikalahkan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara dan saya, ketika saudara sudah terima Yesus, saudara punya power di sini. Ada kuasa. Jadi orang Kristen itu tidak perlu takut sama setan. Orang Kristen itu tidak usah takut sama hal-hal yang tidak benar. Saudara kasih dalam Tuhan, 2 atau 3 Kamis yang lalu pun mungkin Bapak Ibu Saudara, waktu kami ibadah ada petir besar menyambar jam 5:30 itu. Saya pikir cuma petir biasa Bapak Ibu Saudara. Mas Yus datang ke sini, dia lihat, loh kok ada asap dari pojok sana sampai pojok sini.
Anak-anak yang di bawah waktu itu mau ibadah, loh ada banter banget Papa Musi. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Opa Ishak katakan bahwa ini penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya pasti dipenuhi oleh damai sejahtera. Hidupnya pasti dipenuhi oleh kemuliaan daripada Tuhan. Ingat, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Dia dikejar bangsa Mesir, awan kemuliaan Tuhan menutupi bangsa Israel. Bangsa Mesir tidak bisa ngejar, saudara, karena Tuhan sudah melingkupi. Saudara dan saya, ketika kita mempercayai bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk kita, iblis sudah dikalahkan. Katakan kanan kirismu, iblis sudah dikalahkan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit bagiku. Poin yang kedua, arti kebangkitan Kristus. Hutang dosa sudah dibayar lunas. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Kristus diutus Bapa untuk menyelesaikan misi itu, yaitu untuk menebus dosa manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menyelesaikan dosanya. Kristus mau mengalami maut itu di atas kayu salib. Yesus katakan sudah selesai. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Misi yang diberikan Allah kepadanya sudah selesai. Ketika dia ada di kayu salib, dia tidak katakan bahwa hampir selesai. Dia tidak katakan sebagian besar selesai. Tetapi Yesus katakan sudah selesai. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Hutang yang harus dibayar sudah dibayar lunas. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Allah karena kita adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus yang mahal itu. Darah Kristus yang mahal itu tidak diberikan secara diberikan secara gratis. Tetapi kita harus punya iman, kita harus percaya sungguh kepada Tuhan bahwa dosa kita sudah dibayar lunas. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu kepada Yesus, yang bayar hutang siapa? Yesus. Kalau yang gak percaya kepada Yesus, yang bayar siapa? Oh, gak ada suaranya. Yang gak percaya pada Yesus, yang bayar siapa? Dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa? Kan gitu. Apakah bisa? Saudara perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita punya niat untuk berbuat baik. Ada kerinduan berbuat baik. Aku hari ini harus berbuat baik. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara, dalam hari itu ketika saudara berbuat baik, banyak enggak godaan? Pasti banyak godaan. Ada orang tahu-tahu nyalip, tahu-tahu motong jalan, rasanya marah. Padahal niatnya dari rumah adalah baik, untuk berbuat baik. Tetapi godaannya banyak. Saya katakan tadi bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, yang bayar hutang adalah Yesus. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia yang bayar dirinya sendiri. Dengan cara apa? Berbuat baik. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan? Tidak akan bisa menyelamatkan. Sehingga harus ada Yesus yang menebus dosa kita, yang mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Hutang kita sudah lunas. Hutang kita sudah dibayar
secara lunas, cashless. Jadi orang yang percaya itu pasti masuk surga. Katakan pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Pasti masuk surga. Karena hutangmu, hutangku sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, percaya sungguh, yakin. Jangan main-main lagi. Bayar yang harusnya kita jatuh dalam dosa itu, ya kita dibayar lunas oleh Tuhan. Hari ini muliakanlah tubuhmu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Saudara kasih dalam Tuhan, arti kebangkitan Kristus yang kedua adalah hutang dosa sudah dibayar lunas. Yang ketiga, yang terakhir, arti kebangkitan Kristus, poin yang ketiga Mbak Dita, kita punya pengharapan dan kebangkitannya. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah ke dalam maut ke dalam hidup. Allah membangkitkan Tuhan dan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk membangkitkan kita. Kita akan bangkit suatu hari. Jaminan dari Kristus Yesus. Dia bangkit, kita pun bangkit. Lebih dalam lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, bisa dibesarkan Mbak Dita atau bisa dikeluarkan yang Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Ini kepastian kita bagi orang yang percaya bahwa kita punya pengharapan dalam kebangkitannya. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Sambil nunggu saya boleh minum Bapak Ibu Saudara. Renaldi bisa bacakan untuk kita dengan suara yang keras. Jangan dipindah. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Arti yang ketiga adalah kita punya pengharapan akan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jelas di ayat ini, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan berkuasa menjadi imam-imam Allah, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Pengharapan kita itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengajaran ini agak dalam, tetapi saudara harus punya kepastian bahwa ketika kita bangkit, kita dengan tubuh kemuliaan kita menjadi raja, memerintah bersama-sama dengan Allah. Bagi orang yang percaya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, klik selanjutnya, Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, Mbak Dita.
Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan ditulis dalam kitab kehidupan, dan dia akan dibangkitkan bersama-sama, dan dia akan memerintah bersama-sama dengan Bapa. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia juga dibangkitkan, tetapi dia dilemparkan di lautan api. Pilih mana? Jadi contoh nih, Renaldi orang yang percaya kepada Tuhan, Michael orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Betul? Sama-sama meninggal. Pada waktunya Tuhan membangkitkan kita semua, sama-sama bangkit. Pertanyaannya adalah, ketika Renaldi orang yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika Michael ini dibangkitkan, dia dilemparkan ke lautan api. Pilih mana Michael? Pilih enggak bangkit. Ya toh? Pilih enggak bangkit karena enggak dihukum. Tetapi bagi orang yang percaya hari ini dipastikan saudara dan saya, kalau kita percaya sungguh dengan Tuhan, kita akan bangkit dan kita akan memerintah bersama dengan Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya tutup dengan ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pendeta datang ke rumah sakit. Dia membawa bunga layu. Dia datang ke rumah sakit karena dia hendak mengunjungi salah satu jemaatnya pemuda yang sakit keras. Kemudian pendeta itu ngobrol, menanyakan dan mendoakan. Dan akhirnya pendeta tersebut dia pamit pulang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menarik ini. Ketika pendeta itu mau pulang, anak muda itu bertanya kepada pendeta tersebut, Pak Pendeta, boleh saya bertanya? Oh ya, silahkan nak. Apa yang kamu tanyakan? Mengapa Bapak Pendeta membawa bunga yang layu itu ke saya? Pak Pendeta kemudian duduk. Dia pegang bunga layu ini. Dia berkata kepada pemuda tersebut, anak muda, ingat gak ketika Ibu Pendeta menawari engkau untuk melayani Tuhan di pemuda? Engkau masih SMA pada waktu itu. Pemuda itu, iya Pak Pendeta. Apa yang Ibu Pendeta tanyakan yang Ibu Pendeta tawarkan kepadamu? Saya disuruh melayani pemuda. Apakah jawabmu anak muda? Dia jawab, saya masih muda, gak mampu untuk melayani pemuda di gereja. Kemudian setelah anak muda itu kuliah, Ibu Pendeta itu bertanya kepada anak muda itu, anak muda, apakah engkau siap untuk melayani pemuda? Bu Pendeta, aku sibuk, aku sedang buat skripsi, aku gak mampu, aku gak mau. Dan yang ketiga, ketika engkau sudah bekerja,
engkau didatangi oleh ibu pendeta dan bertanya, apakah engkau siap untuk melayani Tuhan? Ibu pendeta, ibu tahu toh saya bekerja dari pagi sampai malam, apakah ada waktu? Saudara kasih dalam Tuhan, ketika tadi sebelum pendeta tersebut membicarakan tentang hal ini, Pak Muda itu berkata kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan memberikan hidup saya kepada engkau, hidup saya kepada Tuhan, semua aspek hidupku kuberikan kepada Tuhan. Pak Pendeta katakan bahwa apakah Tuhan itu kau berikan sebuah sampah? Ketika engkau segar, engkau berikan waktu untuk melayani Tuhan, engkau menolak. Ketika engkau masih kuat, engkau diberikan kesempatan untuk melayani para pemuda, engkau katakan bahwa waktuku enggak ada. Apakah Tuhan ini hanya sampah yang kau berikan? Ya Mbak Dita, apakah hanya sampah ini kau berikan kepada Tuhan? Apakah waktumu itu begitu mahal sampai dengan engkau tidak berikan waktumu untuk Tuhan? Pendeta itu berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pemuda itu menangis sejadi-jadinya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara suruh milih, apakah saudara mau bunga yang segar ini, yang masih segar seperti ini, ataukah kau mau diberikan yang layu? Saya yakin dan percaya orang ada di tempat ini pasti akan memilih bunga yang segar, bukan bunga yang layu. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, salib Kristus itu yang sudah menebus saya, yang sudah menebus saudara, apakah saudara hanya bisa berikan sampah ini kepada Tuhan? Mbak Dita, apakah engkau mau memberikan sampah ini hanya kepada Tuhan? Tolong yang di belakang jangan ngobrol aja ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mau beri yang terbaik, bukan yang sisa, bukan yang sampah. Hari ini saudara, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus itu mengetuk hati saudara, untuk saudara tidak lagi membuang sampah itu kepada Tuhan. Dengan waktu, dengan alasan-alasan yang engkau berikan, tetapi Tuhan mau kau berikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan yang sampah, saudara. Jangan karena aku sedang sibuk, aku sedang cari sekolah, aku sedang apa, kau melupakan Tuhan. Salib ini
menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, mau menebus dosa kita. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup dihidup. Saudara tunduk dalam hadirat Tuhan, dan saudara perhatikan ini. Tuhan Yesus mempersiapkan pelayanannya selama 33 tahun. 3,5 tahun dia melayani, memberitakan kabar sukacita. 30 keping perak dia dikhianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. Dan 3 liter darah dicurahkannya. 3 hari dia ada di dalam kematian. Dan hari ini dia mau katakan kepada saudara, ada 3 kata yang Yesus mau katakan kepada saudara. Aku, Yesus, mengasihi engkau. Dan sebagai imbalannya Bapak Ibu Saudara, persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Karena salib-Mu, pemain musik maju ke depan, hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kau segalanya. Karena salibmu, karena salibmu aku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berkuasa sanggup karena salibmu ku hidup, karena salibmu amin, amin, amin. menang. Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak terpisahkan dari kasih Kristus. Dengan mata iman kita, Bapak Ibu Saudara, kita lihat 2000 tahun yang lalu, Dia yang mau mati bagi kita, Dia yang tidak berdosa, haleluya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, buat saudara dan saya. Allah begitu mengasihi kita, Bapak Ibu. Apakah kita hanya memberikan bunga sampah itu? Pagi hari ini biar Roh Kudus ketuk satu demi satu hatimu,
satu demi satu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Roh Kudus menyentuh satu demi satu hati yang mengasihi Tuhan. Hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara 2-3 menit ke depan, untuk kau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, melihat bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu yang tidak pernah terbatas itu mengasihi dirimu. Silakan berdoa saudara, pemuji akan pujikan ini. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Kami hati yang baru, roh Engkau yang baru. yang berkuasa, Amin, amin, sanggup amin, amin, untuk amin. melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Haleluya, menang. haleluya. Engkau yang berkuasa, Syukur. melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau Bapa-Ku, Engkau Tuhanku. Kami bersyukur Haleluya, haleluya. Syukur. pada kuasa Tuhan, kuasa darah-Mu Haleluya. menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, mari datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya dan kebangkitannya, dan kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita klaim bahwa kebangkitan Kristus ini juga kebangkitan iman kita. Ini juga kebangkitan rohani di tempat ini. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup, Kami bersyukur dan Engkau kami Allah yang mensyukuri menggantikan kesengsaraan bahwa Engkau sudah bangkit kami. dari Bersyukur antara Engkau Allah yang orang sudah mati, menggantikan kami. yang mengalahkan maut itu. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang memerdekakan hidup kami, Allah yang mengasihi hidup kami, dan kami akan memerintah bersama dengan raja-raja, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Setiap jemaat di tempat ini Kau berkati Tuhan,
dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami melihat dengan iman kami bahwa akan terjadi kebangkitan iman di tempat ini, akan terjadi kebangkitan rohani tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Biarlah kita semakin dikuatkan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan yang sudah mengerjakan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Marilah kita dasari persembahan kita ini dalam sebuah ayat. 1 Tawarikh 29 ayat 9 mengatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan jikalau kita sudah memberikan persembahan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk bersukacita kembali karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri dan bersukacita bersama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Ya Tuhan kita Yesus yang sudah lahir, mati, dan bangkit hidup selama-lamanya bagi kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Mari kita bersukacita dan merayakan bersama-sama. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Yes. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Yesus juru selamat, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan kita mau bawa di hadapan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala perkenanan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh terus memberi yang terbaik untuk Tuhan, sebab Engkau Tuhan terlebih dulu memberi yang terbaik untuk kami. Dan saat ini Tuhan bersama-sama kami mempersembahkan di hadapan Tuhan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kelola selama ini Tuhan. Setiap kami memberikan persembahan kami, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan syukur kami, persembahan kebaktian kami, persembahan khusus kami, maupun persembahan bersepuluhan kami yang kami unjukkan di hadapan Tuhan. Biarkanlah Tuhan akan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola keuangan ini. Tuhan yang akan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengelola dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami juga boleh mengelola setiap berkat yang Tuhan percayakan untuk setiap kami, sehingga berkat yang Tuhan berikan buat kami ini juga boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terlebih juga untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami unjukkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan menyaksikan watak gereja sepanjang minggu ini. Mari kita bersekutu bersama-sama dalam kebaktian raya hari Minggu, setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan juga ada kebaktian tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore di sini juga. Mari bersama-sama bersekutu. Dan sebelumnya kita mulai kebaktian pagi dengan doa intim pribadi jam 8:30 pagi. Untuk anak-anak muda yang tergabung dalam Crown, bersekutu bersama setiap hari Sabtu jam 5:30 sore. Dan ibadah anak bersamaan dengan kebaktian raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 4:30 pagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mas Konwel bisa maju ke depan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kok nggak ada balasannya ya? Selamat Paskah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kanan kirimu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, setelah ini
sebagai ucapan syukur kita karena kebangkitan Tuhan Yesus, seluruh jemaat dimohon untuk turun ke bawah. Kita akan mengadakan fellowship bersama. Setuju? Oh, enggak ada suaranya. Setuju? Makan bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya mengundang saudara semua untuk turun ke bawah. Kita akan makan bersama. Setuju? Terima undangan saya. Kok nggak ada suaranya? Terima undangan saya. Makanya sederhana, kita bancaan Bapak Ibu Saudara. Sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Katakan amin. Jadi setelah ini apa Bapak Ibu? Turun ke bawah, kita makan bersama. Mohon dengan kasih Tuhan berikan waktu untuk saudara seiman kita fellowship bersama secara sederhana. Enggak ada ayam-ayaman, enggak ada. Tenang aja, enggak pakai ayam. Hanya nasi bancaan saja. Setuju? Nah, puji nama Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit bagi kita. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Pak Wiranto dan Ibu. Bersyukur sekali untuk kehadiran. Berikan salam dong Bapak Ibu yang dekatnya. Selamat datang Bu Wiwi, selamat datang Pak Wiranto. Kami terus mengundang untuk kehadiran Pak Wiranto dan Bu Wiwi. Tuhan Yesus memberkati. Dan Mbak Dania, selamat datang yang di belakang. Puji nama Tuhan. Kami terus mengundang Mbak Dania untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita hari ini bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita imani bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan rohani di tempat ini. Katakan amin. Bapak Ibu, ibadah hari Kamis tetap berlangsung. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam ibadah Kamis ya. Ibadah Kamis jam 6 sore. Yang setuju katakan amin. Yang amin pasti datang. Tak tunggu ya Bu Nino, tak tunggu ya. Ya, puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dengan iman kita bahwa doa Yabes itu dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara, nyatakan dengan imanmu. Kiranya Engkau memberkati aku
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku amin 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 daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doaku dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Sekali lagi, dan Allah mengabulkan segala permohonanku dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami percaya kami pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan, dan berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kami, berkat itu akan melimpah bagi keluarga kami, berkat itu akan melimpah bagi usaha kami, berkat itu akan melimpah bagi pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Marning yang masih tergeletak di rumah sakit. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada, mujizat itu pasti ada untuk Ibu Marning. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Wiranto dan Ibu. Terima kasih untuk Mbak Tias. Terima kasih Mbak Daniela yang bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya tunggu di bawah Bapak Ibu Saudara. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia.
Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, berikan kepercayaan kami untuk terus melayani Engkau Tuhan. Dan kami terima segala berkat-Mu melalui pujian penyembahan, melalui firman yang Tuhan beri buat setiap kami, dan juga setiap ucapan syukur yang sudah kami berikan. Dan terus Tuhan pakai kami untuk melayani Engkau dimanapun kami ditempatkan, dan biarkanlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you semua.